Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sudratil muntahan arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada hentinya kita ucapkan, kita hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa syukur yang kita panjatkan yaitu syukur nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga Allah memanjangkan usia dunia kita, membisarkan kita dan memampukan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah, sehingga kita teriring menjadi golongan orang yang selalu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sedang di awal Rabiul Awal, yang dimana Rabiul Awal itu adalah bulan dimana Allah telah menetapkan kekasihnya, telah menetapkan junjungan baginda Rasul, telah menetapkan manusia yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah, yaitu bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bahagia ketika beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke muka bumi ini? Pasti semua bahagia, tidak ada yang tidak bahagia. Jangankan kita manusia yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di laut pun ikut bergembira lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dinanti
buat kita semua ketika kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tidak lain dan tidak bukan yaitu syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau sedangkan kita enggan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun sudah ditetapkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada dari diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir atau hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maksudnya apa? Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya telah datang pada diri Rasul, pada seorang manusia yang bernama Muhammad ibni Abdullah, suri tauladan yang baik. Apa maksudnya suri tauladan yang baik? Yaitu mengasihi sesama manusia, mengasihi semua makhluk tanpa pilih kasih, menyayangi semua makhluk tanpa pilih kasih. Contohnya apa? Di suatu pasar, ketika itu ada seorang buta Yahudi yang menghina habis-habisan baginda Rasulullah. Namun sayangnya baginda Rasul ditunjukkan sama orang buta Yahudi itu. Apa tunjukkan kasih sayangnya? Baginda Rasul memberikan makan kepada orang buta Yahudi tersebut tanpa menyebutkan nama diri beliau siapa. Sebelum disebutkan namanya, sebelum disuapi makanan yang diberikan oleh baginda Rasul kepada orang buta Yahudi tersebut, dikunyah terlebih dahulu kepada beliau. Ini kasih sayang yang Rasul tunjukkan kepada kita. Sebelum menyuapi orang yang menghina beliau, itu dikunyah terlebih dahulu. Secara tidak langsung ludah dari baginda Rasulullah Muhammad masuk ke dalam mulut orang buta Yahudi tersebut. Ketika itu Rasul berpulang. Ketika sudah berpulang, ada salah satu seorang sahabat, ayah dari Siti Aisyah, mengatakan, "Wahai Aisyah, hal apa yang tidak pernah aku lakukan ketika baginda Rasul ada?" "Ada satu, wahai ayahku." "Apa itu, wahai Aisyah?" Rasul sering memberikan makan kepada orang buta Yahudi. Akhirnya beliau memberikan makan, namun caranya berbeda. Kenapa berbeda? Ketika mendengar orang buta Yahudi itu menghina baginda Rasul, beliau langsung jengkel, beliau langsung marah. Berarti ini apa? Berarti ini adalah cinta kasih sayang dari Rasul yang dibedakan antara orang buta Yahudi dengan seorang sahabat Rasul. Kenapa demikian? Lihat, sehebat apapun orang buta Yahudi itu menghina baginda Rasul tidak melawannya, tapi memberikan kasih sayang dengan tulus. Tetapi para sahabat malah kecewa atau marah. Karena apa? Karena cintanya kepada baginda Rasul. Kita apa buktinya cinta kepada baginda Rasul? Buktinya tidak jauh-jauh. Jangan sampai menyakiti hati para ulama. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jangan sampai ulama kita dizolimi seperti zaman yang sudah yaitu tanggal 30 September hari ini yang dikenal 30 SPKI. Mereka telah menyakiti para hati ulama dan sudah digambarkan kepada mereka semua bahwasannya
Kalau siapa-siapa yang telah menyakiti para hati ulama, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Yang tadi disebutkan oleh khatib, ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi yang ditunjukkan oleh baginda Rasul, kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya atau kepada manusia. Tidak jauh-jauh ketika ada ketika keranda itu lewat orang Nasrani, kebetulan orang itu orang Nasrani, keranda itu lewat di hadapan baginda Rasul. Baginda Rasul berdiri dan para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau berdiri? Segitu kagetnya atau segitu hormatnya kepada si manusia ini yang notabene seorang Nasrani. Apa jawaban baginda Rasul? Tidakkah aku diutus oleh Allah untuk membentukkan akhlak, yaitu menyampaikan kasih sayang kepada semua makhluk. Rasul menghormati orang lain, berarti kita harus bisa menghormati orang lain walaupun itu beda keyakinan. Apalagi yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tidak lepas yang namanya wudu, tidak lepas yang namanya berwudu setiap saat. Kenapa demikian? Karena khawatir baginda Rasul lupa dalam melaksanakan sholat di awal waktu. Kita yang mengaku sebagai umat akhir zaman atau yang sudah diakui umat akhir zaman oleh Allah dan baginda Rasul, biasakan untuk bisa memegang wudu atau sudah berwudu sebelum ada di sajadah, dan membiasakan sholat di awal waktu sebelum datangnya azan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi yang ditunjukkan akhlak atau kasih sayang baginda Rasul kepada sesama. Tidak usah jauh-jauh, Rasul mencontohkan untuk bisa memberikan makan kepada fakir miskin. Ada satu cerita, ketika itu baginda Rasul sudah kehabisan bekal di dalam rumahnya, dan seorang janda serta anak yatim tersebut mengetok pintu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dibukalah pintu itu. Si janda itu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh baginda Rasul melalui Aisyah, Waalaikumsalam. Ada apa wahai ibu? Wahai Aisyah, istri baginda Rasul, saya sudah 3 hari tidak makan. Adakah makanan yang bisa dimakan oleh kamu? Jawaban Aisyah, ya Rasulullah, di luar sana ada seorang janda dan anak yatim yang belum makan. Kata Rasulullah, apa? Rasul mengatakan kepada Aisyah, apa yang kita punya? Aisyah mengatakan, kita hanya punya 1 roti atau 1 gandum yang dimiliki oleh kita. Ini persediaan terakhir ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Berikan itu kepada janda dan anak yatim tersebut, karena mereka lebih berhak dibanding kita. Apa maksudnya ini? Rasul mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita kenyang sedangkan tetangga kita kelaparan di luar sana. Rasul saja bisa menahan makan sampai berhari-hari. Apa iya kita tidak bisa menahan lapar? Kita mementingkan perut kita kenyang, tetapi tetangga kita kelaparan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitu indah sunnah yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kita melupakan itu semuanya, atau kita memang tidak mengetahui apa yang dibalik dari Rabiul Awal tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita jadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai momentum kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan ditunjukkan untuk bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengenal siapa dia, tanpa mengenal usianya, baik yang muda dari kita, baik yang lebih tua dari kita. Wajib memberikan kasih sayang kepada sesama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم